Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, Shalom. Pada saat ini bersama-sama kita kembali berkumpul dengan keluarga kita akan membangun persekutuan keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali persekutuan pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan mengawali persekutuan kita pada saat ini dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 17 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dan kami terima. Dan kami bersyukur atas berkat dan kesempatan-kesempatan indah yang boleh senantiasa kami jalani di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus ketika pada saat ini kami Engkau beri kesempatan dan masih Engkau beri waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kami membangun persekutuan. Ini juga kami hayati sebagai wujud nyata pemeliharaan Tuhan yang indah dan nyata di dalam hidup kami. Dan di dalam kami membangun persekutuan pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga menyadari segala keterbatasan hidup kami. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi kami, jikalau di dalam kehidupan kami ada dosa, kesalahan dan celah yang oleh karenanya kami tidak layak menghadap kehadirat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 44, baitnya yang pertama dan yang kedua. Slow
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bersama-sama kita akan membaca serta menggumuli firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Kami rindu akan sapaan firman-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini bersama-sama akan kami baca dan renungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan roh hikmat kebijaksanaan, dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga manusia yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan beri kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini diambil dari Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam yang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut pembacaan firman Tuhan pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 192 baitnya yang pertama. Isine kabar kapingahan winangsit kentening pangeran Sono paling pimulang margining kautaman dimentian pitatos tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang ke-9 yang demikian. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu.
Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setiap orang tua itu tentu menginginkan agar kehidupan anak-anaknya itu bisa bertumbuh dengan baik. Setiap orang tua yang ada di dunia ini pasti mengharapkan agar kehidupan anak-anak yang dimilikinya itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Artinya anak yang dimilikinya itu bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat, bertumbuh menjadi anak yang berbakti, dan juga bertumbuh menjadi anak yang berguna bagi kehidupan sesamanya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya bertumbuh dengan buruk. Bahkan jikalau orang tua tersebut pun itu di dalam kehidupannya, di dalam tingkah laku dan perilakunya itu tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Tetapi pasti di dalam hati yang terdalam itu mengharapkan agar anaknya itu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian Ibu Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sangat wajar ketika di dalam kehidupan kita mengetahui ada berbagai macam cara dan model. Bagaimana orang tua berusaha untuk mendidik, berusaha untuk mengajari para anak-anaknya agar bisa bertumbuh dengan baik dan benar. Ada beberapa hal atau ada beberapa model mungkin yang bisa kita lihat dan perhatikan berkaitan dengan cara orang tua mendidik anak-anaknya agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Misalnya yang pertama, itu kita ibaratkan model pendidikan dengan gaya komando. Yaitu orang tua yang mendidik anaknya dengan perintah-perintah yang tegas, yang intinya bahwa anaknya harus mengikuti apa yang diikuti oleh orang tuanya. Tujuannya tetap biar anaknya ini bisa menjadi anak yang baik. Ada juga orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan model atau gaya yang bisa kita sebut seperti seorang bermain layang-layang. Jadi kadang ditarik, ya kadang diulur. Ya kadang dipegang dengan erat, kadang juga dilepaskan. Harapannya juga sama, biar anak tersebut bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Ada juga orang tua yang memiliki gaya atau model mendidik anak-anaknya biar tumbuh dengan baik. Itu ibarat air yang mengalir. Artinya apa? Ya sudah, dibiarkan saja. Diberikan kepercayaan secara total. Sehingga anak tersebut diharapkan bisa bertumbuh menjadi anak yang mandiri, tangguh, dan kuat. Pada saat ini Ibu Bapak saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak akan membahas model mana yang lebih baik dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi pada saat ini bersama-sama kita akan menghayati bahwa setiap anak dengan berbagai macam model yang ada itu ternyata memiliki kekhususan dan keunikan. Kita ambil contoh saja, dalam sebuah keluarga yang anaknya itu ada dua, itu orang tua bisa mendidik anak yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Karena anaknya juga memiliki karakter yang berbeda. Tetapi itu semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu agar anaknya bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, berguna, baik bagi dirinya sendiri, orang tua, dan juga sesamanya. Ibu Bapak saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan orang tua. Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya ini juga memiliki kehendak yang sama atas makhluk ciptaannya. Allah pun memiliki banyak cara untuk memelihara agar ciptaannya ini tetap sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangannya. Termasuk juga manusia tentunya. Allah memiliki berbagai macam cara bagaimana agar manusia yang Ia ciptakan ini tetap berjalan lurus di jalur yang ditentukan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Setidaknya kita bisa melihat bahwa cara Allah atau model Allah menegur dan mendidik manusia itu beragam pula. Allah bisa saja memilih wakil-wakilnya yang dipakai untuk menuntun umat kepunyaannya. Misalnya saja melalui kehadiran para pemimpin bangsa, melalui kehadiran raja-raja, melalui kehadiran para hakim, para nabi. Bahkan di dalam perjanjian baru, bahwa kasih nyata Allah untuk memelihara agar manusia itu hidupnya lurus sesuai dengan kehendak Allah, itu dengan cara memberikan diri melalui kehadiran putranya, Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, selain Allah memakai orang-orang yang dipilihnya secara khusus, ternyata di dalam kitab suci itu juga ditunjukkan bahwa cara Allah memelihara umat manusia itu juga melalui peristiwa alam. Misalnya saja di dalam kisah perjanjian lama di awal-awal kitab, bagaimana cara Allah memelihara umat manusia dengan perantaraan air bah. Nah, di dalam bacaan kita kali ini, Ibu Bapak Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga dinyatakan bagaimana cara Allah itu memelihara dan menuntun kehidupan manusia melalui peristiwa alam. Khususnya bagaimana cara Allah menuntun dan mengarahkan serta mengingatkan Yunus. Di dalam bacaan kitab Yunus, khususnya ayat yang pertama, itu dinyatakan bahwa Allah itu menggunakan angin ribut. Allah memakai gelombang laut, bahkan ikan yang besar, sebagai cara Allah untuk mengingatkan Yunus yang ternyata mengingkari atau ingin lari dari tugas dan panggilannya yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Niniwe untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, dan secara khusus pada bacaan kita kali ini, nats kita yang kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-9, ini adalah sebuah hal yang menarik ketika Yunus diingatkan oleh Allah melalui peristiwa Allah. Jadi sikap iman yang dimiliki oleh Yunus ini yang perlu kita renungkan bersama. Ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Artinya dari apa yang disampaikan oleh Yunus, ternyata Yunus itu tidak marah kepada Allah. Ketika ia ditegur bahkan dengan amat keras hingga ia ditelan oleh ikan. Tetapi di tengah keadaan yang bisa dikatakan terpuruk seperti itu, Yunus itu berani untuk mengakui bahwa dirinya salah. Dan ketika ia selesai menintrospeksi dirinya, ia kemudian menyampaikan ucapan syukur. Bahkan di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ucapan syukur yang dinyatakan oleh Yunus ini bukan saat ketika Yunus sudah keluar dari ikan, tapi ketika masih berada di dalam perut ikan. Jadi sikap iman yang dimiliki oleh Yunus ini perlu kita teladani. Jadi ketika Yunus menerima teguran Allah yang mungkin pada waktu itu sangat mengerikan melalui peristiwa alam, Yunus tetap melihat bahwa dirinya memang bersalah dan layak untuk ditegur dan dididik oleh Allah. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, peristiwa alam yang besar juga tengah terjadi, yaitu dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19. Kita tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa akan ada situasi dan keadaan yang seperti ini. Dan melalui firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini, kita mungkin juga akan diingatkan kembali. Kira-kira yang sedang terjadi ini, itu apakah bukan juga salah satu cara Allah untuk mengingatkan kehidupan kita? Kita diingatkan kembali bahwa kita adalah ciptaan Allah yang serupa dengan gambarnya. Artinya kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan baik adanya. Di tengah situasi yang seperti ini, melalui firman Tuhan,
kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan kembali kehidupan kita. Sudah benarkah kehidupan kita? Kalau memang salah, ya marilah kita mengakuinya. Ingat bahwa Tuhan itu mencintai umat manusia dan berbagai macam cara Ia lakukan untuk mendidik kita agar kita tetap berjalan sesuai dengan jalur yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya tumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, bila ada anak-anaknya yang nakal, pasti akan ditegur, bahkan juga diingatkan dengan keras. Nah, peristiwa kita pada saat ini itu kira-kira mungkin juga teguran dari Allah untuk mengingatkan kehidupan kita agar kita bisa kembali seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kita adalah gambar dan rupanya, kita baik adanya. Pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk melihat kembali kehidupan kita. Kita mengambil waktu teduh, mengintrospeksi diri. Kalau kita bersalah, maka kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan, agar hidup kita tidak semakin jauh keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Dengan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita kumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 181, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas sapaan Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini.
Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah sungguh Allah kami yang baik. Allah kami yang tidak menginginkan para anak-anak-Mu ini jauh dari jalan Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kepada kami bahwa berbagai macam cara Engkau pakai untuk mendidik, untuk menegur dan membentuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menghayati setiap keadaan dan situasi yang ada di dalam kehidupan kami, juga sebagai cara, juga sebagai wahana di mana Tuhan membentuk dan juga mendidik kami. Secara khusus pada saat ini kami pun juga menyerahkan kehidupan kami. Kami memohon pengampunan apabila di dalam kehidupan kami seringkali kami belum bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini di balik mewabahnya virus corona yang kami hadapi bersama-sama. Tetapi melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali agar kami tidak alih-alih saling mencari siapa yang salah, tetapi kami mau dan berani untuk melihat ke dalam diri kami sendiri, seperti apakah kami pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa di balik segala peristiwa yang ada dan terjadi, yang pada saat ini pun juga terjadi sekalipun nampak membawa banyak sekali penderitaan dan kesusahan, semuanya masih berada di dalam kuasa dan karya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang indah dan besar serta luar biasa atas kehidupan kami, yang mungkin pada saat ini kami belum bisa mengerti dan juga menghayatinya. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul atas sakit penyakit yang dideritanya, ataupun bagi saudara-saudara kami yang tengah berada dalam masa pemulihan. Kami serahkan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami dimanapun mereka berada. Di tengah usianya yang semakin senja dan kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga senantiasa jaga dan lindungi mereka, yang bersekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan hidup di tengah-tengah kehidupannya, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya, pun juga segala hal apa yang menjadi rencana, rancangan, cita-cita anak-anak kami, semuanya kami serahkan seutuhnya hanya di dalam kasih Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menuntun, dan juga memberikan masa depan yang terbaik atas kehidupan anak-anak kami. Pada saat ini perkenankan hamba-Mu juga berdoa, memohon kiranya Tuhan juga memperhatikan keberadaan umat Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Kami berdoa bagi para umat Tuhan yang pada saat ini masih belum bisa bersatu hati, memuji memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan seperti biasanya. Kami menyadari bahwa ada kerinduan yang besar di dalam hati kami untuk melakukan peribadatan seperti yang lalu-lalu, bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami. Tetapi pada saat ini ya Tuhan, hamba mohon kiranya Tuhan juga tetap senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua, karena memang situasi dan keadaan yang belum bisa memungkinkan para umat Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan kesetiaan bagi masing-masing umat Tuhan, bagi masing-masing keluarga, untuk boleh membangun mezbah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka bersama para anggotanya. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau pun juga pasti akan hadir di tengah-tengah persekutuan yang mereka bangun dimanapun mereka berada. Kami juga menyerahkan umat Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan karena kesusahan ekonomi yang disebabkan oleh situasi mewabahnya virus corona yang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, Tuhan senantiasa menjaga, menyertai,
Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan juga mau dan berkenan menggerakkan hati dan hidup kami, untuk kami bersama-sama juga boleh saling memperhatikan keberadaan saudara-saudara kami yang membutuhkan pada saat ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, di tengah keadaan yang tidak baik pada saat ini, kami bersama-sama tetap bisa melihat karya Tuhan yang indah, nyata di dalam kehidupan persekutuan kami. Pada saat ini kami pun juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dengan pergumulan yang masih sama, yaitu menghadapi wabahnya virus corona. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami, agar mereka tetap bisa berpikir tenang, memiliki perasaan yang penuh dengan ketentraman, sehingga segala macam kebijakan, peraturan yang dipilih benar-benar bisa membawa kebaikan atas situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Kami juga menyerahkan para tenaga medis, dokter, para staf yang bekerja di dinas ataupun di rumah sakit dan puskesmas atau di sektor kesehatan, dan juga para relawan yang dengan berani dan setia memperjuangkan keselamatan banyak orang. Tuhan juga jaga mereka. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, penghiburan, dan Tuhan juga senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan keluarganya. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami juga akan mengakhiri persekutuan keluarga kami. Kami akan melakukan aktivitas dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan tuntun kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi seruan syafaat kami, doa permohonan ucapan syukur kami, yang kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini. Kita kembali ke tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang kita kerjakan di rumah kita. Kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mencintai kita, dan Tuhan memakai apapun untuk mendidik dan menegur kita, agar kita tetap bisa setia sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 158, baitnya yang pertama. Di tansah padha
hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat darinya melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa tercurah dan melingkupi kehidupan saudara-saudara sekalian, saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin.